Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok 5. Sebelum itu saya akan membacakan atau memperkenalkan teman-teman dari kelompok 5. Yang pertama ada Rama Akbar Alensyah. Yang kedua ada Ahlza Cesaria. Yang ketiga ada Fikri Fatur Rahman. Yang keempat ada Nasya Putri Hiranti. Yang kelima ada Regita Wahyuni. Yang keenam ada Sigit Hardandi. Yang terakhir ada Willy Febriani. Selanjutnya, saya akan membahas tentang makna leksikal. Pengertian makna leksikal menurut Aminuddin adalah makna lambang kebahasaan yang masih bersifat dasar, yakni belum mengalami konotasi dan hubungan gramatik dengan kata yang lain. Sedangkan menurut KBBI, makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda dan peristiwa. Dan yang terakhir, menurut umum, leksikal mempunyai makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil alat indera kita, makna apa adanya, atau makna sesuai dengan yang ada di dalam kamus. Selanjutnya adalah kategori makna leksikal. Kata-kata atau leksem-leksem nominal dalam bahasa Indonesia secara semantik mengandung ciri makna kata benda, dan oleh karena itu leksem-leksem nominal secara struktural akan selalu dapat didahului oleh preposisi di atau pada. Berdasarkan analisis semantik lebih lanjut, leksem-leksem nominal ini dapat dikelompokkan atas tipe-tipe. Tipe pertama mempunyai ciri makna kata benda plus kata orang. Tipe 1 ini terbagi atas 6 subtipe yang masing-masing berbeda pada ciri makna ketiga. Selanjutnya, tipe kedua berciri makna utama kata benda dan institusi, contohnya pemerintah, DPR, SMA, dan PELNI. Selain itu, leksem-leksem nominal tipe 2 ini juga memiliki ciri makna plus orang metaforis, om plus k plus h. Jadi secara keseluruhan leksem-leksem nominal ini berciri makna plus b plus i plus om plus k dan plus h. Ciri maknanya, plus om menyebabkan leksem nominal tipe 2 ini dapat menduduki fungsi gramatikal seperti leksem tipe 1. Selanjutnya tipe 3, berciri makna utama plus b, binatang, bi. Contoh, tongkol, kucing, gelatik, harimau, dan onta. Selanjutnya tipe keempat, berciri utama plus B dan tumbuhan. Selanjutnya tipe 5, berciri makna utama. Contohnya adalah mangga, rambutan, pisang, dan nanas. Tipe ke-6, berciri utama plus B plus bunga-bungaan. Misalnya mawar, kembang sepatu, dan kenangan. Selanjutnya tipe 7, berciri makna utama benda, kata benda plus peralatan. Selanjutnya tipe ke-8. Tipe ini mengandung ciri makna utama plus B plus makanan sampai minuman. Contohnya nasi, teh manis, susu, bakso, dan roti. Tipe ke-9. Tipe ini mengandung ciri makna utama. Contohnya sungai, gunung, dan laut. Selanjutnya tipe 10. Tipe ini berciri makna utama kata benda plus bahan baku, contoh pasir, semen, batu, dan kayu. Kategori verbal. Dalam kategori verbal, tipe pertama ini adalah tipe ini adalah verba yang secara semantik menyatakan tindakan, perbuatan, atau aksi. Pelaku verbal ini adalah sebuah maujud berupa sebuah nomina yang berciri makna atau yang bernyawa, dan tindakan sebagai penggerak tindakan yang disebutkan oleh verba tersebut.
Selanjutnya ada tipe kedua, di mana tipe kedua verba yang menyatakan tindakan dan pengalaman. Pada verba ini pelakunya adalah sebuah maujud berupa nomina berciri makna plus bernyawa dan tindakan sebagai penggerak tindakan yang disebut oleh verba tersebut, sekaligus dapat pula sebagai maujud yang mengalami secara kognitif, emosional, dan atau sensasional tindakan yang dinyatakan oleh verba tersebut. Tipe 3. Tipe ini adalah verba yang menyatakan tindakan dan pemilik. Pelaku verba ini adalah maujud berupa nomina berciri makna plus bernyawa dan tindakan bertindak sebagai penggerak tindakan yang disebut oleh verba tersebut. Tipe 5. Tipe ini merupakan verba yang menyatakan proses. Tipe ke-6, tipe verba yang menyatakan proses sampai pengalaman. Tipe 7 merupakan verba yang menyatakan proses benefaktif. Subjek dalam kalimat yang menggunakan verba tipe 7 ini berupa nomina yang mengalami suatu proses atau kejadian, memperoleh atau kehilangan atau kerugian. Tipe 8, tipe ini merupakan verba yang menyatakan proses lokatif. Subjek dalam tipe ini berupa nomina yang mengalami suatu proses perubahan tempat atau lokasi. Tipe ke-9 merupakan tipe verba yang menyatakan keadaan. Subjek kalimat dalam tipe ini berupa nomina umum yang berada dalam keadaan atau kondisi yang dinyatakan oleh verba tersebut. Tipe ke-10, tipe ini merupakan verba yang menyatakan keadaan pengalaman. Subjek dalam kalimat yang menggunakan tipe ini adalah sebuah nomina yang berada dalam keadaan kognisi, emosi, atau sensasi. Tipe ke-11, tipe ini merupakan verba yang menyatakan benefaktif. Subjek dalam kalimat menggunakan tipe 11. Ini adalah sebuah nomina yang menyatakan memiliki, memperoleh, atau kehilangan sesuatu. Yang selanjutnya tipe 12. Tipe ini merupakan verba yang menyatakan keadaan lokatif, di mana subjek pada kalimat yang menggunakan verba ini adalah nomina yang berada dalam satu tempat atau lokasi. Selanjutnya ada kategori adjektifal. Tipe yang pertama adalah leksem adjektif yang menyatakan sikap, tabiat, atau perilaku batin manusia. Contohnya, marah, galak, baik, sopan, berani, dan lainnya. Tipe kedua, leksem adjektif yang menyatakan keadaan bentuk. Contohnya bundar, bulat, lengkung, dan lain-lainnya. Tipe 3 adalah leksem adjektif yang menyatakan ukuran. Misalnya panjang, pendek, tinggi, dan lainnya. Tipe keempat adalah leksem yang menyatakan waktu dan usia. Misalnya lama, baru, muda, dan lainnya. Tipe kelima adalah leksem adjektif yang menyatakan warna. Misalnya merah, kuning, biru, hijau, ungu, coklat, dan lembayung. Tipe ke-6 adalah leksem adjektif yang menyatakan jarak, misalnya jauh, dekat, dan sedang. Tipe ke-7 adalah leksem adjektif yang menyatakan kuasa tenaga, misalnya kuat, lemah, segar, lesu, dan tegar. Selanjutnya tipe ke-8 adalah leksem adjektif yang menyatakan kesan atau penilaian indera, misalnya sedap, lezat, manis, pahit, cantik, dan lainnya. Perbedaan yang hakiki antara verba sampai keadaan dengan adjektifal adalah terletak pada fungsi dalam suatu konstruksi, di mana pada konstruksi terkait predikat leksem tersebut cenderung berciri verba, sedangkan pada konstruksi atributif berciri adjektiva. Misalnya konstruksi meja batu dan meja itu baru. Pada konstruksi meja baru, leksem baru adalah adjektiva, sedangkan pada meja itu baru adalah verba. Sebab meja baru adalah konstruksi atributif, sedangkan meja itu baru adalah konstruksi predikatif. Kategori pendamping. Pendamping nominal. Leksem pendamping nominal antara lain menyatakan pengingkaran kuantitas atau jumlah. Yang ketiga, pembatasan. Yang keempat, tempat berada. Yang kelima, tempat asal. Selanjutnya, pendamping verba. Leksem pendamping verba antara lain menyatakan 1. Pengingkaran, 2. Berbagai aspek, 3. Berbagai modalitas, keempat, kuantitas,
dan 5 kualitas. Selanjutnya pendamping adjektiva. Leksem pendamping adjektiva antara lain menyatakan 1. Pengingkaran, 2. Kualitas. Nah, selanjutnya adalah pembahasan kategori pendamping. Pendamping klausal, leksem pendamping klausal mempunyai posisi yang agak bebas. Leksem itu dapat ditempatkan pada awal klausa, di tengah klausa, atau pada akhir klausa. Distribusinya ini tentu saja memberi nuansa makna yang berbeda. Leksem pendamping klausa ini antara lain memberi makna. Ada 3 makna. Yang pertama kepastian, yang kedua keraguan, yang ketiga adalah harapan. Selanjutnya kategori penghubung koordinatif. Leksem penghubung koordinatif antara lain menyatakan makna. Leksem yang digunakan adalah untuk menyatakan penggabungan antara 2 buah kata, 2 buah frase, atau 2 buah klausa, serta untuk menyatakan penggabungan bisa sama seperti dan dengan untuk menyatakan gabungan biasa antara 2 buah kata. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai penghubung subordinatif. Penghubung subordinatif menghubungkan 2 konstituen yang kedudukannya tidak setingkat. Konstituen yang satu merupakan konstituen bebas, sedangkan konstituen yang lain yang di mukanya diberi leksem penghubung subordinatif ini merupakan konstituen bawahan yang terkait pada konstituen pertama. Posisi kedua konstituen itu dapat dipertukarkan sehingga penghubung subordinatif itu dapat berada pada awal kalimat maupun di tengah kalimat. Kesimpulannya adalah makna leksikal merupakan bagian dari tataran ilmu linguistik yang tergolong ke dalam salah satu kajian semantik. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan dan dibukakan pintu hatinya yang selebarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.